Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh yang alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah, untuk kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji dan menyimak pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita simak, yang kita dengar di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berbuah amalan, sehingga mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, melanjutkan pembahasan tentang taubat ya, tentang taubat. Pada pagi hari ini kita akan mulai dari hadis ke-10 dari bab taubat ya, yang menceritakan tentang seorang wanita yang terjatuh kepada perbuatan dosa besar ya, berupa zina. Lalu ia meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW menegakkan hukuman had terhadapnya. Dan hukuman had bagi seorang wanita atau seorang laki-laki yang sudah menikah ya, sudah menikah adalah hukuman hadnya, dan kemudian dia terjatuh ke dalam perbuatan zina ya, maka hukuman hadnya adalah dirajam sampai ia wafat. Baik, kita bacakan saja terlebih dahulu hadisnya ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa an Abi Nujaidin Imran bin al-Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma ya, dan dari Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, anna imra'atan min Juhainah, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah ya, seorang wanita dari Juhainah ya. Para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Khawla dan lain sebagainya. Ini tidak penting ya. Annam ratan min Juhainah, bahwasanya seorang wanita dari Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiyya hubla ya, wahiyya hubla minaz zina, dan wanita itu dalam keadaan hubla, dalam keadaan hamil ya, dalam keadaan hamil minaz zina, karena perbuatan apa? Perbuatan zina. Faqalat, lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan ya, asabtu haddan, asabtu artinya menimpa, maksudnya di sini aku melakukan perbuatan, aku melakukan perbuatan yang mengharuskan hukuman had ditegakkan kepadaku. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah ya, tegakkanlah, laksanakanlah hukuman had itu terhadapku ya. Fada'a nabiyullahi waliyaha ya, maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fada'a nabiyullahi waliyaha, Nabi SAW kemudian memanggil walinya, wali dari wanita ini. Faqala, kemudian Nabi berpesan kepada walinya, ahsin ilaiha ya, berbuat baiklah kepada wanita ini ya. Fa idza wada'at fa'tini, kalau nanti wanita ini, yaitu putrimu ini sudah melahirkan, maka
hendaknya lah kalian berdua datang kembali menjumpaiku. Itu kata Nabi SAW kepada siapa? Walinya. Ya, Nabi berpesan kepada walinya untuk berbuat baik kepadanya, kepada wanita tadi yang hamil, karena biasanya seorang wanita kalau didapati dia hamil di luar nikah, ya biasanya dijauhi oleh keluarganya, ya dijauhi, mungkin disakiti, dihina dan lain sebagainya. Maka Nabi berpesan kepada walinya untuk berbuat baik atau memperlakukan dia dengan baik, ya. Ahsin ilaiha, perlakukanlah dia dengan baik. Fa idza wada'at, kalau dia sudah melahirkan, fatini, maka datanglah kembali menjumpaiku. Fa fa'ala, maka dia pun melakukan. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, sudah wanita tadi sudah melahirkan, lalu datang, fa amara biha Nabiullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita tersebut suddat alaiha, yaitu diikat, ya, suddat alaiha thiyabuha, yaitu pakaiannya diikat, artinya dirapatkan supaya kalau ditegakkan hukuman rajam pakaiannya tidak terbuka, ya. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi SAW memerintahkan agar wanita tersebut dirajam, ya, agar wanita tersebut dirajam. Nah, ini kalau dalam riwayat ini disingkat, ya, padahal dalam riwayat lain sedikit panjang, ya, sedikit panjang. Dalam riwayat lain ketika wanita tersebut sudah melahirkan, lalu datang menjumpai Nabi, ya, seraya mengatakan, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah sucikanlah aku. Sucikanlah aku maksudnya adalah, ya, tegakkanlah hukuman had terhadapku, ya. Nabi SAW ketika itu melihat, ya, bayinya masih menyusui, ya, maka Nabi memerintahkan wanita itu untuk pulang kembali sampai bayinya itu disapih, sampai bayinya itu tidak membutuhkan ASI dari ibunya. Baru setelah itu datang lagi wanita itu, dan kemudian dia membawa sepotong roti sebagai bukti bahwa anaknya sudah bisa mengkonsumsi makanan selain ASI, ya. Baru setelah itu ditegakkanlah hukuman had terhadap wanita ini. Hukuman had itu apa? Hukuman had itu adalah hukuman atas perbuatan dosa yang telah ditetapkan oleh syariat, ya. Perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, terkadang ada hukumannya, ya, yang telah ditetapkan oleh syariat, itu namanya had. Ada yang tidak ditetapkan dikembalikan kepada kebijakan, ya, kebijakan pemimpin, ya, namanya ta'zir. Namanya apa? Ta'zir. Ya, hukuman had itu yang ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti zina. Zina, seseorang kalau melakukan perbuatan zina dan terbukti dia melakukan perbuatan zina, bagaimana terbuktinya? Dia sendiri yang mengakui, ya, satu, atau ada 4 orang saksi yang betul-betul menyaksikan dia melakukan perbuatan zina, dan menyaksikan betul, ya, bukan sekedar melihat 2 orang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kamar misalnya, itu nggak cukup, tapi harus betul-betul melihat, karena itu sulit membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina. Nah, kalau terbukti dengan pengakuannya atau dengan adanya saksi, ya, 4 orang, atau dengan kehamilan, ya, yang tidak jelas siapa bapaknya, kemudian ketika ditanya dia mengakui, ya, maka maka ditegakkan hukuman had, ya, dalam Islam. Apa itu hukuman hadnya? Kalau dia belum menikah maka dicambuk, ya, dicambuk sebanyak berapa? 100 kali cambukan. Kalau sudah menikah dan sudah merasakan hubungan suami istri, ya, maka hukumannya adalah dirajam, ya, dirajam sampai dia wafat. Farujimat, maka wanita tersebut dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolatkannya, ya, Nabi menyolatkannya. Ini menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah
bahwa pelaku dosa besar itu statusnya masih apa? Muslim, ya, masih muslim. Segala dosa, selama dosa itu bukanlah kesyirikan, maka seseorang tidaklah ada kemungkinan dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalla 'alaiha, Nabi menyolati wanita tersebut. Faqala lahu Umar, maka Umar bertanya kepada Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Wahai Rasulullah, engkau mau menyolatinya padahal dia telah berbuat apa? Zina. Ya, apa kata Rasulullah? Qala, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati la wasi'athum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, sungguh wanita ini telah melakukan taubat besar. Ya, taubat besar. Saking besarnya, seandainya taubat ini dibagi-bagikan kepada 70 orang pendosa, maksudnya 70 orang pendosa dari penduduk Madinah, maka taubatnya ini akan apa? Mencukupi mereka. Artinya wanita ini sudah melakukan taubat yang sangat apa? Besar. Nah, inilah cara pandang kita kepada seorang muslim, ya. Muslim boleh jadi jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada kesalahan. Tetapi selama dia muslim, tidak keluar dari apa? Agama, tidak keluar dari Islam, maka statusnya masih menjadi saudara apa? Kita masih terikat hak-hak persaudaraan dengannya. Di antara hak-hak persaudaraan adalah ketika dia wafat, ya, kita apa? Diperintahkan untuk apa? Menyolatinya, ya, secara fardu kifayah. Dosa-dosa besar apa saja? Misalnya juga dosa besar, misalnya mohon maaf, bunuh diri dosa besar enggak? Dosa besar. Ya, dulu kalau ketika kita kecil, kita anggapannya kalau bunuh diri enggak perlu disolati. Enggak, bunuh diri tetap disolati, karena bunuh diri bukanlah kekafiran. Bunuh diri bukanlah kesyirikan. Tapi bunuh diri adalah dosa apa? Besar. Tetap dia adalah muslim, tapi melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi selama dia muslim, masih ada hak-hak persaudaraan. Hak-hak persaudaraan yang harus kita peduhi, yaitu adalah menyolatinya, mengurusi jenazahnya, dan itu hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu apa? Kifayah. Tapi kalau misalnya seorang tokoh enggan untuk menyolatinya sebagai sanksi sosial, maka itu apa? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Seperti pernah, ya, ada seorang sahabat wafat, tapi kemudian wafat dalam keadaan meninggalkan apa? Hutang. Ya, meninggalkan hutang. Nabi bertanya, ini jenazah masih punya hutang enggak? Masih, wahai Rasulullah. Ya udah, silakan kalian sholati. Saya tidak mau menyolati dia. Ya, kata Nabi. Akhirnya ada sahabat namanya Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Biar saya yang menanggung hutangnya. Ya, maka baru ketika itu Rasulullah SAW mau untuk apa? Menyolatinya. Akhirnya menyolatinya. Lalu setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, Nabi selalu bertanya, bagaimana wahai Abu Qatadah? Apakah engkau sudah melunasi hutangnya? Sudah, wahai Rasulullah, sudah. Ya, kata Rasulullah, al-ana baradat jildatuhu. Sekaranglah jenazah itu baru merasakan atau kulitnya baru merasakan hawa dingin. Ya, ketika hutangnya sudah dilunasi. Karena itu ini juga menjadi pesan dan introspeksi bagi kita, muhasabah bagi kita, jangan main-main dengan hutang. Jangan main-main dengan hutang. Luar biasa, banyak zaman sekarang orang main-main dengan hutang. Ya, main-main dengan hutang. Berhutang kalau untuk kebutuhan, keperluan, baik itu keperluan pribadi, keperluan perusahaan, bisnis dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi harus ada itikat kuat untuk melunasinya. Ya, kalau ada itikat kuat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu. Allah akan bantu. Kalau kita punya niat yang tulus ketika pinjam uang, dari awal pinjam uang itu kita niat tulus, ya, untuk mau melunasinya. Insya Allah Allah bantu. Sampai pun orang tersebut wafat, insya Allah Allah takdirkan ada orang yang melunasinya.
Tapi kan banyak orang yang ya menjadikan hutang itu main-main. Ya, ketika dia menerima hutang memang tidak ada kemauan kuat untuk mau melunasi hutangnya. Nah, ini kata Nabi dalam hadis lain, kan pernah kita sampaikan di sini dalam khutbah Jumat ya. Seandainya ada orang ya, dia mengalami mati syahid 3 kali, dan itu nggak ada, karena kematian dan kehidupan hanya sekali saja kan. Seandainya ada orang mengalami mati syahid 3 kali loh, mati syahid itu kan surga langsung. Tapi seandainya ada, kata Rasul, orang mati syahid 3 kali, tapi kemudian dia meninggalkan hutang yang belum dia lunasi. Apa kata Rasulullah? Lam yadkhulil jannah. Dia tidak akan masuk surga. Karena itu kita harus hati-hati dengan hak orang lain. Ya, jangan sampai kita merenggut hak orang lain. Ya, baik itu berupa hutang ataupun yang lainnya. Karena bisa-bisa ya kita akan dituntut nanti di hari kiamat. Ya, kalau kesalahan kepada Allah, maka Allah itu maha luas ampunannya, maha besar rahmat dan kasih sayangnya. Tapi kalau kesalahan kepada manusia, manusia akan selalu menuntut haknya. Ya, sampai dia sudah meninggal pun dia akan terus menuntut haknya. Pada umumnya seperti itu. Ya, kembali kepada masalah ini. Jadi orang yang melakukan perbuatan zina, dia statusnya masih muslim, ya, masih mukmin, masih beriman. Karena itu hak-hak persaudaraan masihlah berlaku. Ya, sebab itu di sini Rasulullah SAW menyolatinya. Lalu Umar berkata, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, apakah engkau mau menyolatinya padahal dia telah melakukan perbuatan zina? Kata Rasulullah, sungguh dia telah melakukan taubat yang besar. Seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, 70 pendosa dari penduduk Madinah, maka taubatnya itu akan mencukupi mereka. Wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau temukan ya sesuatu yang lebih utama daripada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim.